yang ditunggu lagi nggak? Yes, Ustaz. Mohon Ada maaf. yang ditunggu lagi? Ada yang ditunggu lagi atau tidak? Kalau enggak ya kita nggak apa-apa, kita mulai aja. Oke. Iya, boleh Ustaz. Kita mulai. Jri, boleh. Jri. Hmm. Bentar. Bentar ya, Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Al-Ustaz Zulkarnain Muhammad Ali, SE, MSI, PhD, dan yang sama-sama kami hormati teman-teman semua, kakak-kakak yang sudah sempat hadir pada kegiatan atau acara webinar pada malam hari ini. Adapun judul webinar pada kali ini adalah klik berbayar berkurban. Apakah sudah sesuai syariat? Temanya adalah kurban online dalam perspektif fikih kontemporer. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Perkenalkan, saya Fajar Fazri, biasa dipanggil Fazri. Izin selaku Master of Ceremony menyampaikan atau membacakan rundown pada malam hari ini. Itu yang pertama, ada pembukaan. Mari sama-sama. Kedengeran nggak suaranya? Atau agak kecil? Agak kecil dikit paling. Saya gedein mungkin ya dikit ya. Boleh. Baik, pertama itu adalah pembukaan. Mari sama-sama kita buka acara malam hari ini dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu selanjutnya ada pembacaan mengenai profil narasumber, yaitu Al-Ustaz Zulkarnain Muhammad Ali. Lalu ada pemaparan materi oleh narasumber yang bertema kurban online dalam perspektif fikih kontemporer. Lalu nanti selanjutnya ada sesi tanya jawab dan closing statement oleh narasumber, lalu ditutup oleh MC. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja izin saya membacakan profil narasumber kita, yaitu Al-Ustaz Zulkarnain Muhammad Ali, SEMSI, PhD. Kalau ada teman-teman udah dapat biografi Ustaz Zulkarnain belum nih? Belum ya? Barangkali teman-teman nanti ada yang mau follow Instagramnya, itu zma.phd. Ustaz Zulkarnain ini alhamdulillah sudah menikah ya teman-teman. Yang akhwat hati-hati. Kalau Ustaz sudah menikah. Alhamdulillah Ustaz juga udah punya 3 putra dan 1 putri, alhamdulillah. Pendidikan beliau itu pertama, kita langsung aja dari kuliahnya mungkin ya Ustaz ya, izin. S1 beliau itu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Jakarta. Lalu S2-nya itu di Universitas Indonesia Salemba di Jakarta juga. Terus S3 beliau alhamdulillah itu di Universitas Kebangsaan Malaysia. Itu S3-nya di Malaysia, alhamdulillah. Adapun akademisi beliau itu selaku dosen pascasarjana Magister Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Tazkiyah Sentul City Bogor. Kalau teman-teman ada yang tahu Institut Agama Islam Tazkiyah di Bogor, itu di daerah Sentul ya teman-teman. Lalu selanjutnya beliau juga selaku dosen pascasarjana juga
Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor IPB. Lalu beliau juga selaku dosen ilmu Al-Quran dan tafsir di STIU Darul Hikmah Yafit Bekasi. Beliau juga selaku dai bersertifikasi MUI dan Kemenak RI. Alhamdulillah, Masya Allah, Ustaz. Lalu beliau juga selaku pengurus Pusat Ikatan Dai Indonesia atau IKADI. Teman-teman ada yang tahu IKADI gak di sini? Lalu selanjutnya beliau juga selaku pengurus Pusat Majelis Dai Kebangsaan di Kemenak. Alhamdulillah. Lalu beliau juga di sisi lain beliau juga sebagai dosen Dewan Pengawas Syariah Lazyuker Indonesia. Itulah sebab mengapa beliau mengisi webinar kita pada malam hari ini. Lalu beliau juga selaku praktisi juga nih, Masya Allah, sebagai founder dari Shifa Group, itu travel dan tour dan travel. Lalu juga selaku founder atau pendiri ASBC, Ali Syariah and Business Consultant. Lalu yang terakhir beliau juga sebagai CEO founder Apro, Ali Property, Masya Allah. Lalu Ustaz, Alhamdulillah ya, banyak banget nih. Teman-teman mungkin bisa mengikuti langkah-langkah beliau yang Masya Allah patut ditiru teman-teman. Lalu mungkin selanjutnya pemaparan materi oleh narasumber. Adapun tema kita hari ini saya sebutkan lagi yaitu kurban online dalam perspektif fikih kontemporer. Kepada Al-Ustadz Zulkarnain, kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair, Pak Fajar, kemudian Pak Yusuf dan teman-teman semua. Ana suara jelas nggak? Jelas, Ustaz. sama jelas. Jelas ya. Oke. Video Ana kedengar ada nggak? Kelihatan nggak? Wajah Ada, Videonya Ustaz, kok hilang nih, nggak ada nih. Di mana ya? wajah Ustaznya tidak ada ya? Nah, ada nggak? Nongol nggak? Belum Ustaz, Belum ya? bagian Sebentar. backgroundnya kayak. Oke. Nah, ini dia nih. Siap, Ya. mantap. Sudah Alhamdulillah. kelihatan ya. Ini Masya Allah nih. Baik, Alhamdulillah. Ya, sebentar ya, Anda ganti videonya dulu nih. Videonya kan udah diganti barusan nih. Background di mana ya nyarinya ya? Di mana background nyarinya, Ahi? Background ada di lainnya Ustaz, di titik 3. Titik 3, video. Oh iya, video. Jangan sini. Video virtual, oke. Anda tambah dulu. Telepon ya. Anda baru buka laptopnya nih. Add image. Biar kita samaan. Biar samaan ini. Biar couple set, biar serasi. Nah, kan udah kan. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana.
Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam rangka memperkuat ya untuk memperdalam pengetahuan kita tentang kurban. Wabil khusus hari ini kita akan membahas tentang kurban online dalam kerangka fikih kontemporer. Ada beberapa pembahasan di sini ya yang bisa dilihat di layar. Kelihatan ya layarnya ya, sudah di-share screen ya. Maka ada 9 ya bagian penting yang akan kita bahas, walaupun tidak secara mendalam karena waktunya dibatasi. Tetapi nggak ada masalah ya. Nanti kalau yang kurang jelas atau perlu penjelasan lebih dalam, tinggal didiskusikan, ditanyakan atau dititip pertanyaan kalau memang waktunya sudah habis. Taib, yang pertama adalah kita akan mengetahui dulu latar belakang kenapa kita membahas tentang fikih kurban dalam kurban online dalam fikih kontemporer. Kenapa sih? Ya, zaman Rasul emang nggak ada. Ya, zaman Rasul nggak ada. Apakah zaman sekarang boleh gitu ya? Begitu juga permasalahan-permasalahan yang lain. Ada yang kita sebut dengan zakat digital, ada yang kita sebut dengan wakaf digital, ada yang kita sebut dengan misalnya ya ibadah-ibadah yang digital lainnya. Masya Allah ya. Termasuk kurban digital. Wah, ini dia nih. Maka kita pengen tahu boleh atau tidak. Padahal dalam satu kaidah ya al aslu fil ibadah tahrim. Segala sesuatu hukum ibadah itu adalah haram hukumnya dilakukan kalau tidak ada ya tuntunannya. Seperti yang kita lakukan salat. Salat itu dari zaman Rasul sampai sekarang 5 kali dalam satu hari. Ya, salat subuhnya 2 rakaat, salat zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat, maghribnya 3 rakaat, isyanya 4 rakaat. Nggak pernah ada yang merubah, nggak ada yang pernah yang merubah. Ya, haji dari dulu ya di Mekah nggak mungkin di Jonggol, ya kan? Ya, nah sekarang ada nih ya kurban, ya salah satu ibadah yang dulunya dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW dengan cara memilih sendiri, bawa pulang sendiri, disembelih sendiri, kemudian dibagikan sendiri oleh Rasulullah. Ya, kemudian ketika akhir hayat Rasulullah, Rasulullah tidak mampu untuk menyembelih, Rasulullah mewakilkan kepada ponakannya, kepada mantunya Ali bin Abi Thalib. Nah, inilah yang kita sebut dengan ya perwakilan atau mewakili. Ya, apa yang diwakili? Yang diwakili adalah penyembelihannya. Maka kita pengen tahu nanti bagaimana pendapat-pendapat salafun salih, ulama salaf, dan bagaimana kita ya mengetahui pendapat ulama-ulama yang kontemporer. Ya, maka perlulah kita mengetahui asal usul kenapa ya ibadah kurban ini sampailah kepada kita dengan cara online ya. Bisa dilihat di marketplace ya, di Instagram, di aplikasi-aplikasi ya, ada bantu sesama misalnya. Ada toko hijau, toko oranye, semua hampir melakukan itu. Apakah ini sah atau tidak? Bagaimana akadnya? Bagaimana pembayarannya? Bagaimana mendistribusikannya? Apalagi nanti ada ya yang disebut dengan power kurban. Nah, ini ada power kurban nih. Ya, bagaimana dengan power kurban? Bagaimana kurban yang didistribusikan dalam bentuk kalengan atau dalam bentuk misalnya ya rendang? Nah, ada nggak batasan-batasan syariahnya? Inilah yang kita pengen bahas. Baik, next. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, tentu sebelum kita sampailah kepada kurban online, ada bagusnya kita sedikit mereview tentang fikih kurban itu sendiri. Ya, maka fikih kurban ini adalah ya satu keistimewaan bagi Rasulullah dan para umatnya. Ya, sunnata abikum Ibrahim, ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya berkurbanlah kalian. Kenapa? Karena kurban itu adalah sunnahnya aba kalian. Ya, aba itu artinya kakek kalian. Siapa? Ibrahim. Ya, karena Ibrahim ini ya yang sangat tahan dengan
sabarnya ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, sabar sekali. Bayangin, yang dikurbankan itu bukan sapi atau bukan kambing, tetapi yang dikurbankan itu adalah anaknya sendiri, ya Ismail, Nabi Ismail. Seperti disebut dalam Quran surat Shofat ayat 102 sampai 107. Nanti dibuka masing-masing. Di antara dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala abadikan adalah ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku Ismail, saya telah melihat dalam mimpi melihatnya bahwa saya menyembelihmu. Saya disuruh menyembelihmu ya Ismail oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira fanzur madza tara? Kira-kira menurut Anda, menurut kamu nih anakku, ya bagaimana? Ya, dijawablah oleh Ismail. Dijawabnya apa? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, wahai ayanda Ibrahim, kalau emang itu yang diperintahkan, maka sembelihlah, lakukanlah. Masya Allah, ini kan jawaban seorang nabi dan anaknya yang sukses dalam pendidikan, sukses dalam tarbiyatul aulad, sukses dalam pendidikan keluarganya. Nah, berkurban ini adalah menyembelih hewan ternak, bahimatul an'am, pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Jadi Idul Adha tanggal 10, ya, tanggal 9-nya apa tanggal 9-nya? Puasa Arafah bagi yang tidak bagi yang tidak haji, bagi yang haji wukuf di Arafah. Tanggal 10-nya adalah Idul Adha. Ya, bagi yang tidak berhaji maka menyembelih ya, disyariatkan untuk menyembelih. Dan ada 3 hari setelahnya yang kita sebut dengan hari Tasyrik. 11, 12, 13. Dalam rangka apa? Dalam rangka taqarrub ilallah. Ya, supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, aktivitas menyembelih pada hari tertentu. Yang disembelih apa? Hewan kurban. Jadi ingat, menyembelih hewan kurban pada hari tertentu tujuannya adalah taqarrub ilallah. 4 ini. Ya, 4 ini ingat dari awal sampai akhir. Baik, next. Hukumnya apa hukumnya? Baik. Hukumnya adalah yang pertama wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Dalilnya mana Ustadz? Fasalli li rabbika wanhar. Ya, tadi sudah Anda sebutkan di dalam awal muqaddimah. Man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Kalau punya kemampuan tapi dia nggak mau berkurban, kata Rasul, jangan deketin tempat sholat kami, jangan deketin masjid kami. Masya Allah, ini kan berarti ancaman. Gonta-ganti gadget bisa, ya, gonta-ganti ya, kendaraan bisa, dibela-belain pinjol, dibela-belain misalnya ya dengan cara apapun, tapi dengan berkurban nggak mau sama sekali. Setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak mau berkurban. La haula wala quwata illa billah. Kalau punya kemampuan tapi dia nggak mampu, nggak mau berkurban, nih balasannya daripada Rasulullah SAW. Ya, diancam jangan datang ke masjid. Bayangin, ya. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak mau berkurban kalau kita mampu. Yang kedua, sunnah muakkad. Sunnah yang sangat ditekankan. Nah, ini mayoritas ulama tidak sampai wajib, ya, tapi sampainya adalah sunnah muakkadah. Atau ada orang yang sudah berkurban, maka yang orang lain tidak lagi wajib untuk berkurban. Taib, next. Ya, ini masih kepada fikih kurban apa namanya fikih kurban dulu ya, keutamaan tadi yang paling penting adalah amal yang paling utama kata Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah ya, amalan utama pada bulan Zulhijjah terutama pada tanggal 10, 11, 12, 13 tidak ada amalan yang paling berutama ya selain berkurban. Ya ditanyain oleh Aisyah, wala jihad fisabilillah. Walaupun jihad fisabilillah, iya nggak lebih utama. Yang utama apa? Pada saat itu yang paling utama adalah menyembelih hewan ternak untuk berkurban. Ya, yang kedua tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga syiar Islam karena di situ ada pemanfaatan hewan kurban, dibagikan ya, didistribusikan dengan cara online, dengan cara apa namanya tadi rendang, dengan cara daging segar, dengan cara misalnya power kurban ya, macam-macam ya sekarang.
Dan yang terakhir adalah berbagi atau bersyukur. Nah, ya jadi keutamaannya sangat sangat besar sekali. Next. Kemudian bahimatul an'am disebutkan dalam Quran surah Hajj, ya, binatang ternak. Ingat jangan dikatakan kurban online boleh, tapi kalau misalnya ditukar Ustadz dengan ayam gimana? Nggak boleh. Ya, maka nanti ada ketentuannya. Menyembelih apa? Menyembelih bahimatul an'am, hewan ternak. Di antaranya adalah unta yang umurnya minimal 5 tahun, sapi kerbau umurnya minimal 2 tahun, kambing atau domba dan sejenisnya umurnya minimal 1 tahun. Ya, ini disebutkan. Ustadz, boleh nggak Ustadz? Kalau zakat kan kita ya itu boleh ditukar Ustadz dari zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu ditukar dari gandum ditukar menjadi beras. Sekarang lagi ditukar jadi duit. Ya, kalau antum pernah bayar fitrah, bayar zakat fitrah, kadang-kadang bawa beras, kadang-kadang bawa duit, ya kan gitu ya. Sekarang boleh nggak Ustadz? Ya, apa namanya? Saya berkurban bawanya misalnya tadi ayam ya 100 ekor, boleh nggak? Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena bahimatul anam ini sudah ditentukan oleh syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa nggak sekalian aja anaknya atau adiknya disembelih seperti Nabi Ismail kalau begitu? Kenapa harus ayam? Ya kan gitu. Maka jangan sampai apa namanya dibingungkan orang-orang ini. Jadi memang ini sudah ditentukan oleh syariat Islam. Type next. Ya, bahimatul anam sendiri ada syarat-syaratnya. Syaratnya itu harus cukup umur, harus sehat, harus apa namanya nggak cacat. Nah, tinggal dibaca aja nih ya. Di sini semuanya disebutkan dalam Fiqhus Sunnah Said Sabiq ya, dalam bab Fiqhul Udhiyah, fikih kurban. Ya, jadi nggak boleh. Ya di sini sebutkan bulunya harus bersih, lincah, nafsu makannya baik, suhu badan normal, mata dan gusi tidak memerah dan pucat, itu sehat. Nggak cacat, nggak pincang, nggak buta, ya kan? Kemudian memiliki yang jantan itu memiliki testis yang lengkap. Mohon maaf ya, 2 buah jangan cuma satu, ntar boti lagi kan? Ya nggak boleh. Kemudian 3 cukup umur ya, yang kita sebut dengan musinnah yang berganti gigi. Ya biasanya kita mengukurnya adalah 1 tahun, biasanya 1 tahun. Ya nggak boleh patah nggak boleh patah tanduknya, apalagi kakinya. Nah itu kalau udah kayak gitu cacat namanya, nggak boleh. Maka Said Sabik menggolongkan yang seperti ini adalah hewan ternak yang tidak sah untuk dikurbankan. Kalau disembelih juga gimana? Boleh aja nggak apa-apa, tapi bukan berkurban. Jatuhnya sedekah. Nah, next. Taib, pemanfaatan daging kurban setelah disembelih dimakan sendiri oleh mudhahinya, boleh disedekahkan, dihadiahkan, disimpan untuk dimakan beberapa hari, ya kan? Kemudian boleh diberikan kepada orang kafir muahid. Nah, ini termasuk diperbolehkan. Orang kafir muahid ini adalah orang kafir yang sudah dekat dengan Islam. Ada berbedanya dengan orang kafir harbi. Nah, kalau kafir harbi ini nggak boleh. Kenapa? Karena dia memusuhi Islam, dia memerangi Islam. Jangan dikasih. Tapi kalau ada tetangga kita yang ngelihat, bagus banget ya orang Islam ya kompak, solid, berbagi. Nah itu namanya tadi syiar Islam. Berikan kepada mereka juga, nggak ada masalah. Ya boleh. Type next. Bapak Ibu Ibu, teman-teman semua. Nah ini kita sudah mulai masuk kepada kurban online. Di antara contohnya adalah seperti ini misalnya. Kurbanmu bisa sampai Afrika. Masya Allah. Ya, gimana tuh? Ya, apakah kita bawa sapi dari sini? Ya, Bapak, Ibu, anak-anak, misalnya adik-adik semua beli misalnya di mana nih yang paling gede misalnya ya. Kalau di Bekasi di mana nih ya? Misalnya adalah di Kota Bekasi gitu ya. Ya, karena Yuker nih basisnya di Kota Bekasi misalnya, cari di Kota Bekasi diterbangkan misalnya ke Afrika ya, atau dimasukin ke kapal laut yang besar, masukin ke situ, dikargoin ke sana. Lah, itu namanya ongkosnya mahalan itu. Lebih mahal ongkosnya dan bisa jadi mati sampai ke sana. Karena apa? Karena dia puyeng, ya. Kena ombak, kegeser-geser gitu ya. Puyeng dia. Jadi bagaimana caranya seperti ini? Jadi kita tinggal ngirim duit aja ke sana, di Afrika nanti dibeliin sama perwakilan. Ingat tadi ya, sama perwakilan. Ya.
Ya, sama perwakilan dibelikan, kemudian dipotong di sana, dipilih di sana, dipotong di sana, dan dibagikan di sana. Itulah yang namanya online. Ya, di beberapa wilayah Afrika, daging kurban menjadi momen yang sangat dinantikan karena tidak semua keluarga bisa menikmatinya. Banyak orang yang nggak bisa makan daging. Jangankan makan daging, Bapak-Bapak Ibu semua. Orang-orang di Afrika ini masih kelaparan. Lebih parah daripada Indonesia. Di Indonesia masih ada MBG, ya kan? Stunting ada, tapi ada MBG misalnya. Nah, maka di sana masih kekurangan. Nah, seperti apa caranya? Kita memberikan apa namanya? Memberikan donasi, ya. Dalam hal ini kita berkurban, kurbannya, ya, semuanya diuruskan oleh perwakilan, kemudian perwakilan yang akan ya mensetelkan, membelikan, memilih, ya kemudian memotong, mendistribusikan, melaporkan. Nanti kita mau bahas ya, bagaimana akadnya, apakah sah atau tidak. Type next. Contoh kedua. Contoh kedua. Nah, ini Ana ngambil dari toko ijo nih ya, kebetulan. Ya. Ini kurban domba kambing. Tebar semua bisa berkurban. Tinggal klik, ya kan? Tinggal klik-klik aja udah. Kemudian transaksi bayar pakai wallet misalnya atau transfer misalnya, maka dia terus akan diberikan ya diberikan kepada di sini nggak disebut ya, nggak disebut wilayahnya ya. Oke lah, misalnya kita sebut misalnya di wilayah luar Pulau Jawa misalnya. Kalau tadi kan di Afrika, ya di luar Pulau Jawa. Apakah yang kita beli itu dari sini kemudian kita taruh di Pulau Jawa? Nggak mungkin. Ya nggak mungkin juga sama kita beli di sini kemudian kita kirim ke sana, ongkos kirimnya juga mahal. Jadi bagaimana caranya? Mereka akan membuat program dan membuat ya ada perwakilan di situ, ya yang di situ nanti uang yang masuk daripada mudhahi akan dibelikan kambing misalnya, akadnya kambing, atau dibelikan sapi misalnya, untuk di mana? Untuk disembelih di tempat yang sudah ditentukan oleh perwakilan tersebut. Nih ya. Jadi ada dua contoh nih, yang satu di luar negeri, yang satu di dalam negeri. Boleh atau tidak? Nanti kita mau bahas. Next. Baik Bapak Ibu semua, nah ini tadi sudah saya sampaikan ya, fenomena digitalisasi ibadah, ya dakwah digital. Dulu zaman Rasul nggak ada dakwah pakai Instagram, nggak ada. Semuanya hanya di atas mimbar, di halakoh, halakoh Quran, di halakoh masjid, begitu ya. Sekarang tidak perlu lagi, Bapak Ibu semua yang nggak perlu datang ke tempat majelis talim atau ke masjid atau ke tempat kajian, dari rumah pun bisa berdakwah. Berdakwah bisa, ya mendengarkan dakwah juga bisa. Begitu juga zakat, ya wakaf, dan yang kita mau bahas sekarang adalah kurban online. Ini ada perkembangan teknologi. Kemudian model kurbannya melalui lembaga sosial tadi ya, melalui marketplace ada, ya transfernya atau lewat bank, mekanismenya bagaimana? Ya di tempat perwakilan dia ada dipilihnya itu hewan kurban di sana ya sesuai dengan akadnya. Makanya nanti kita pengen tahu akadnya seperti apa. Ketika kita pentransfer 1,4 setengah tadi, ya hampir 1,5 juta, akadnya seperti apa? Kambingnya yang berapa kilo? Nah, ini yang perlu kita bahas nanti. Ya, bagaimana pemilihan hewan kurban, bagaimana pembayaran, bagaimana akadnya, bagaimana penyembelihan, dokumentasi, distribusi. Ini jangan sampai dilupakan. Online, tapi jangan sampai dimudahkan, jangan sampai dikomersialisasikan, ya apa-apa ya akhirnya di online kan tapi nggak ada laporan. Wah, ini berbahaya. Nah, ini padahal ibadah, ya ibadah sebetulnya pengennya dapat pahala tapi bukan mendapatkan pahala, bisa jadi mendapatkan dosa, bahkan bisa jadi ya penipuan. Kenapa? Karena uangnya bukan malah diberikan, ya atau dibelikan hewan kurban dan diberikan kepada mustahik atau kepada penerima manfaat, tetapi justru dikantongin sendirian. Masya Allah. Ini kan berarti kan kita harus percaya. Dengan siapa? Dengan lembaga sosial tersebut, dengan amil zakat tersebut, atau dengan misalnya kita sebut saja yang sudah mendapatkan pengakuan UCARE Indonesia misalnya. Nah ini kan ya sudah jelas-jelas ya, sudah jelas-jelas lembaganya ada, programnya ada, kemudian transaksinya detail dan seterusnya. Alasan masyarakat memilih kurban online, kenapa? Praktis. Nah, ya praktis. Saya nggak perlu ke
apa namanya, ke peternak lagi. Saya nggak perlu datang ke tempat pembelian hewan lagi. Ya, transparan ya. Kalau transparan, makanya harus dilihat bagaimana transparansinya. Nah, distribusinya lebih luas, nggak mesti di rumah saya, nggak mesti di masjid saya. Saya pengennya di luar kota atau di wilayah yang kita sebut dengan 3T misalnya. Itu kan lebih bagus. Atau tadi yang contoh yang pertama, ya nggak pernah makan, ya, orang Afrika itu nggak pernah makan daging, susah mendapatkan daging. Nah, saya pengen ini bisa distribusikan ke sana. Ya, nah ini kan akhirnya lebih bermanfaat, lebih bermaslahat. 6, next. Kemudian kurban online dalam fikih kontemporer, ya. Teman-teman semua coba dilihat di sini sudah kita sudah mempelajari tentang konsep wakalah, ya. Apa itu wakalah? Wakil. Ya, wakalah itu wakil, perwakilan. Ada kantor cabang misalnya, itu perwakilan semua tuh, bentuk-bentuk perwakilan. Saya tidak bisa ke undangan, maka diwakilkan oleh teman saya. Boleh nggak itu disebut wakil? Boleh. Tapi juga ada yang disebut dengan wakil dalam hal ini sosial, ada juga yang disebut dengan wakil dalam hal ini, misalnya bisnis. Misalnya buat branch office, kantor perwakilan. Maka di situ tetap ya yang pusatnya mengkontrol. Ya, begitu juga yang sosial misalnya, you care, ada perwakilan di tempat yang lain. Nah, ini diperbolehkan atau tidak? Sebentar lagi kita akan bahas. Keabsahan akad, akadnya yang dipilih apa? Ya, ya kalau dalam kaidah usul fikih itu ada al aslu fil muamalah al ibahah. Segala sesuatu akad, ya akad perwakilan tadi termasuk itu adalah boleh selama ada selama ada maslahat di situ. Ya, kalau ada masalah di situ, insya Allah boleh. Hukumnya bagaimana? Nanti juga kita pelajari. Transfer lewat bank, e-wallet, kris, marketplace, dan lain-lain. Type next. Nah, ya, tafadhol. Ini bisa dilihat. Ya, al-aslu fil muamalah al-hibah tayadulu dalil tahrimiha. Hukum asal muamalah itu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kalau ada yang dalil mengharamkan, maka di stop, nggak boleh. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka seluruh asalnya hukum muamalah, bertransaksi, ekonomi, ya, kemudian bermuamalah, ya, dengan manusia yang lain, itu adalah semuanya boleh. Di sini Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, oh ya, itu mengatakan yang namanya kurban boleh diwakilkan. Ini kita nggak masuk online dulu ya. Karena apa? Karena Hanafi, Maliki, Syafi'i belum ada ketika itu yang namanya kurban online. Ya, ditambahkan oleh Yusuf Al-Qardawi, selain boleh diwakilkan, kurban melalui lembaga, ya, kurban melalui lembaga modern juga diperbolehkan. Karena termasuk wakalah dan at-ta'awun, saling tolong menolong. Tadi ada yang nggak bisa masuk ke daerah terpencil, terluar, terdalam, tapi kita punya perwakilan, ada ustadz di sana, ada lembaga yuker di sana. Maka bagaimana kita bisa nggak minta tolong mereka? Taib tafadhol, itu namanya at-ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, boleh kita apa namanya, bertahun, ya, saling membantu dalam kebaikan. Boleh, ya. Taib yang kedua, Afwan, yang ketiga, Wahbah Zuhaili. Siapa yang nggak tahu Wahbah Zuhaili? Ya, beliau adalah fuqaha, ahli fakih, ahli fikih, dan selain ahli fikih juga sebagai ahli tafsir. Ya, mengatakan, menambahkan, ya, karena dia adalah tafsirnya kontemporer, ya, tafsir, teknologi modern tidak membatalkan akad. Nah, nanti kita mau bahas, ya. Yang dimaksud teknologinya apa? Apakah ya yang dalam bentuk aplikasi marketplace, ya yang kita klik keranjang kuning gitu ya, misalnya, apakah ini, ya apakah yang lain? Baik, ini yang akan kita bahas. Kemudian DSN MUI, Masya Allah ya. Jadi yang 2, 3, 4 ini yang kontemporer. Yang pertama itu yang asal. Ya walaupun tadi Anda sebutkan lagi ya, Rasulullah pernah meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih hewan sisaan. Jadi Rasulullah pernah berkurban 2 kabsyain, ya, dengan 2 kambing, satu disembelih sendiri, yang satu diminta untuk Ali bin Abi Thalib untuk menyembelihnya. Artinya diwakilkan itu boleh. Ya, diwakilkan itu boleh. Walaupun ada yang berpendapat boleh, ya, tetapi mudhohinya kalau bisa juga ikut hadir. Ya, ada yang mengatakan seperti itu, tapi semuanya mengatakan boleh. Ini ulama-ulama salaf. Ulama-ulama kontemporer mengatakan juga boleh.
ditambah dengan adanya lembaga modern, adanya akad yang kita sebut dengan akad elektronik, ya, dan transaksi digital syariah dapat menjadi landasan praktik kurban online. Jadi boleh, insya Allah. Wakalah ya, wakalah dalam berkurban semua tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang tidak memperbolehkan, semuanya juga memperbolehkan. Type next. Fatwa lembaga internasional. Lembaga ini membolehkan akad elektronik dalam transaksi muamalah modern selama identitas pihak jelas. Jadi di situ ada dua. Mudhahi sebagai orang yang berkurban jelas, namanya siapa, ya kan? Nggak boleh nggak ada nama. Karena harus disebutkan siapa nama yang mudhahi nanti. Kemudian siapa yang perwakilannya harus jelas. Ya, disembelih di mana, apa yang disembelih, kemudian didistribusikan di mana, ya berapa penerima manfaatnya, kemudian kita bilang pelaporannya seperti apa, ini jelas. Ada persetujuan, nah ada niat dan persetujuan, ya, dan tidak bertentangan dengan syariat, ya, tidak bertentangan. Klik persetujuan, transfer pembayaran, komunikasi detail dapat dianggap sebagai bentuk ijab kabul modern. Type next, satu lagi. Nah, ini yang kita bisa lihat, ya, kontemporernya dalam kitab. Nah, ya, di sini ya disebutin. Anda nggak sebutin atasnya deh. Ya, langsung aja pada simpulannya. Dalam fikih yang dinilai itu adalah akad dan pelaksanaan, bukan semata-mata media yang digunakan. Ya, ini nanti bisa kita tarik bukan hanya kurban ya. Ya, jual beli online, ya kan? Jual beli online zaman Nabi jual beli itu nggak ada yang online ya, akhi. Ya, ukhti. Jual beli itu semuanya dilakukan pada saat di tempat, pada saat itu. Ya, dan biadin mislan bimislin, ketemu tangan, COD, ya, pertukaran, mislan bimislin, pertukaran uang dengan barang atau barang dengan barang atau barter. Zaman sekarang udah hampir jarang, bahkan toko sekarang yang seperti itu sudah mulai tutup. Bayangin, semua toko yang bisa bertahan itu akhirnya sekarang menggunakan cara-cara online juga. Di tokonya di Tanah Abang misalnya, di Tanah Abang nih, mereka live. Ya, diambil satu barang. Ayo Pak, ini SS, wah begitu ya. Tetap dia harus nge-live. Kenapa? Karena itu yang sudah terjadi pada saat ini. Jadi yang dinilai itu adalah akadnya dan pelaksanaannya. Ya, media itu hanya mengikut wasilah kalau kita bilang. Karena itu akad via aplikasi, pembayaran transfer, dokumentasi, video-video tidak mempengaruhi keabsahan selama syarat syariahnya terpenuhi. Ya, jangan ada tipuan, jangan ada horor, jangan ada maisir, ya, jangan ada misalnya riba, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi boleh nggak, walaupun nggak ketemu orangnya, boleh silakan. Kenapa? Karena saya sudah ada niat untuk memberikan mudhahi atau mudhahi ini sudah berniat untuk berkurban ke misalnya Lazyoker. Itu sudah disebut dengan akad, ya. Walaupun tidak ketemu orangnya, walaupun sigot, ya, sigot ijab kabulnya tidak diucapkan, tetapi sudah ada niat. Itu yang dinilai, ya. Yang dinilai adalah niat. Innamal a'malu binniyat, ya. Type next. Apalagi kurban online sebagai bentuk maslahah. Type ini juga kita lewat saja. Tadi sudah Anda sebutkan. Nah, oke, niat ya, syarat sahnya niat sudah ada. Ya, kalau dari mudhahinya sudah ada niat, insya Allah ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga kepemilikan hewan kurban. Jangan sampai kepemilikannya itu nggak jelas. Ya, kadang-kadang ada sekarang nih orang jual beli hewan kurban, ya, yang dijual itu bukan hewan kurban miliknya. Palu gada nih orang-orang sohib apa namanya, orang-orang supplier nih, orang-orang tengah. Dia asal motoin ya kandang-kandang sapi, kandang-kandang sapi, apa namanya, kerbau, kambing, domba, ya kan, dipoto-fotoin, dipoto-foto gitu. Kemudian dia tidak minta izin kepada orang, ya, yang punya. Nanti saya jualin Pak ya. Dia nggak minta izin, dia langsung pasarin ke teman-temannya segala macam. Akhirnya ada yang mau, ya, teman yang mau itu transfer ke dia, uangnya diambil. Nah, bagaimana ceritanya itu? Nah, ini kan yang nggak bisa, yang kita sebut dengan zolim tadi, tipu, nggak boleh. Kemudian syarat sah kurban online, jenis dan umurnya harus sesuai syariat. Tadi sama, ya. Waktu penyembelihannya 10, 11, 12, 13. Penyembelihnya harus muslim, ya, karena bismillahi Allahu Akbar. Iya harus muslim, nggak boleh seorang
bukan yang muslim. Transaksinya sesuai syariah. Ya, nanti habis ini kita mau masuk ke transaksinya. Nggak ada maisir, maisir itu spekulasi, gharar itu nggak jelas, zolim itu ya zolim tadi, penipuan dan seterusnya. Next. Oke, ini tadi sudah ya. Transaksi, pastikan suppliernya, penyembelihannya, pemanfaatannya, pelaporannya, pemilikannya siapa yang punya, spesifikasinya, bobotnya nih. Coba ya. Nih, 1,450 misalnya. Ini ada nggak nih spesifikasinya? Oh, di sini ada nih. Domba paket reguler, bobot 18 kilo misalnya. Nah, ini kan lumayan. Jenisnya domba, bobotnya sekian. Ya, jangan sampai nggak ada nih, nggak ada. Udah, coba next, habis ini next, next. Nah, kayak gini nih, coba. 1,9 juta, 13,8 juta, harga satu sapi, harga 1/4, 1/7 sapi. Ini yang berapa kilo? Coba. Ya kan? Ketidakjelasan di sini ada banyak sekali. Gambarnya juga nih, kalau dilihat nih nggak mungkin gambar gambar ini dari beberapa gambar nih. Ya, pertama, rumputnya bukan bukan asli. Ya, kemudian sapinya juga tiduran di situ bukan tidur di rumput. Awannya, ini masya Allah coba. Ya, kenapa nggak ambil foto sebenarnya? Kenapa ngambil dari foto Google, yang foto dari tempat yang lain? Nah, ini kan nggak jelas. Nah, hati-hati kalau yang nggak jelas gini nggak boleh nih, harus dijelaskan nih. Ya, jangan sampai tertipu. Kadang-kadang mudhahi juga juga maunya gampang aja. Apa? Yang penting murah, Ustadz. Nah, nggak boleh itu, nggak boleh. Harus tahu siapa yang jualan. Kedua, pastikan yang jualan itu punya miliknya. Kalau dia bukan punyanya, berarti dia diberikan izin oleh pemilik aslinya. Kemudian, barangnya yang dibeli itu yang seperti apa? Nabi Ibrahim disuruh menyembeli anaknya. Kita bukan disuruh menyembeli anak kita. Kita bukan disuruh menyembeli adik kita. Kita cuma disuruh menyembeli hewan kurban. Makanya harus yang terbaik. Ya, jangan jangan dikata yang penting Ustaz murah. Nah, nggak boleh ini, nggak boleh. Baik, next. Ya, nah ini juga sama nih. Ini apalagi nih? Ya, gambarnya bukan gambar beneran ini. Ini wah kayak gambar apa ini ya kan? Berapa kilonya? Nggak kelihatan ini. Spesifikasinya ketahuan. Standar, standar menurut siapa? Ya, standar menurut misalnya apa namanya penjual mungkin standar ya mungkin di atas 20 kilo. Ya, standar menurut apa namanya mudhahi bisa jadi di bawah 20 kilo. Yang mana dipakai? Nggak boleh kayak gini. Ya, harus ya didetailkan. Ingat ya, detail. Semakin detail, semakin hilang goror itu. Semakin hilang goror, semakin orang menjadi berpotensi tidak ada kesalahpahaman. Itu dia. Horor, nggak jelas. Beli kucing dalam karung kalau seperti ini. Nggak boleh. Next. Ini contoh-contoh saja. Ah, horor yang lain misalnya ya. Harga online tersebut untuk spesifikasi yang mana? Beratnya berapa? Bagaimana jika terjadi penyusutan berat? Ya, kadang ada orang yang bookingnya awal ya, sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu atau bahkan 6 bulan yang lalu. Ada yang begitu. Ya, booking di awal supaya apa? Supaya harganya dapat murah segala macam. Nggak tahu pas dikirimin Hamin 2 Hamin 3 nyusut. Banyak lagi nyusutnya. Ya, nah ini kan harus dijamin ya, harus dijamin oleh siapa? Penjualnya. Next. Oke ya, kalau dalam transaksi coba lihat tuh ya, ada foto yang sebelah kiri tuh. Ya, foto itu kan ada di jalan tol. Ya, kalau dilihat lagi ada mobilnya tuh yang warna putih, mobil pick up itu terbalik itu. Ya, sehingga apa namanya kambingnya, dombanya pada pada jatuh. Ya, ada yang berdiri, ada yang tidur tuh, ada yang tiduran tuh. Coba kesian. Ya, bagaimana kalau yang udah ketiduran itu dia nggak bisa berdiri lagi, artinya kakinya patah. Ya, patah itu, kaki patah itu tuh nggak sah kata Said Sabiq. Ya, ulama salafun salih Said Sabiq nggak boleh, nggak sah kurbannya. Kalau disembelih juga dia bukan kurban namanya, dia menjadi sedekah. Nah ini kan harus diperhatikan siapa yang bertanggung jawab. Type next. Ya, problematika. Oke, ini nggak perlu lah ya, nggak perlu. Terus next. Oke, next lagi. Ya. Nah, kurban online pada dasarnya diperbolehkan dalam fikih kontemporer selama memenuhi syarat dan rukun syariah. Syaratnya apa tadi? Dua-duanya jelas, mudhohi jelas,
ya, lazyukernya ada. Kemudian apalagi? Hewannya harus bahimatul an'am, nggak boleh hewan yang lain. Bahimatul an'am itu ya kalau nggak sapi, kerbau, ya, kambing, domba, unta misalnya. Nggak boleh ditukar dengan ya bebek misalnya. Nggak boleh ditukar dengan ayam, apalagi ikan. Gimana ngitungnya? Ya nggak boleh. Jadi itu harus jelas. Kemudian apalagi tadi ingat, ya, menyembelih hewan kurban pada hari-hari tertentu. Ya nggak? Hari-hari tertentu 10, 11, 12, 13, 14. Ya, dalam rangka taqarrub ilallah. Nah, itu dia yang harus dijaga. Yang kedua, wakalah digital sah selama akad jelas dan amanah terjaga. Wakalah tadi ya, akad perwakilan antara mudhahi, dia nggak bisa menyembelih langsung atau dia memberikan kesempatan bagi orang-orang yang di Afrika tadi atau di luar Pulau Jawa tadi, misalnya kita sebut Papua, Kalimantan, NTB, NTT yang mereka memang susah mendapatkan ya daging misalnya. Berbanding di Jakarta, berbanding di kota-kota besar yang biasanya orang dapat mudah mendapatkan daging. Walaupun dia nggak makan di rumahnya, Jumat berkah selalu ada, misalnya gitu ya. Makan daging lagi, makan daging lagi. Tapi bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di luar, belum tentu dia bisa memakan daging. Nah, dia kan akhirnya mewakilkan. Tadi ya, wakalah. Jadi boleh. Kemudian yang terakhir, teknologi dapat menjadi sarana ya memperluas maslahat ibadah kurban. Ya, ya dalam bentuk apa maslahatnya? Tadi ada yang kita sebut dengan optimalisasi penerima manfaat. Dalam hal ini mereka bisa mendapatkan rendang, makanan jadi, kornet dan seterusnya. Ini sudah ada fatwanya, boleh ya. Wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tafadhol kalau ada yang ingin didiskusikan, tafadhol. Baik, terima kasih Ustadz Zulkarnain Muhammad Ali atas penyampaiannya, materinya. Masya Allah, sungguh bermanfaat. Kita jadi semua tahu nih. Mungkin sambil menunggu ya teman-teman yang mau bertanya, silahkan mungkin angkat tangan, nanti akan ditunjuk. Atau mungkin yang malu-malu mungkin ya, boleh di chat nanti. Nanti kita bacain satu-satu. Nah, Ya, udah ada di kolom chat nih, kolom chat nggak apa-apa. Kita bacain dulu nih kolom chat. oke, kita bacain dulu mana nih. Sebentar, Ustadz. Enggak, tafadhol. Izin bertanya Pak Ustadz. Hmm, Kalau misalkan dari dulu punya keinginan berkurban, tapi belum kesampaian karena belum cukup dana, apakah boleh melakukan pinjaman online untuk berkurban? Masya Allah, Kamaul, dari Kamaul, Ustaz. Masya Allah. Ini pinjaman online berbunga nggak nih? Baik, oke ya. Syukran pertanyaannya. Ya, jadi berkurban ini hukumnya tadi apa? Yang pertama wajib kalau mampu, betul ya? Ingat ya, wajib kalau mampu. Walaupun ulama mayoritas, ya, Anda sebutkan mayoritas ini siapa? Khulafaur Rasyidin, Bilal bin Rabah, Ayub Al-Ansari dan seterusnya, ya, mengatakan tidak sampai wajib, yaitu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan bagi yang mampu juga tentunya. Jadi kalau Ustadz, saya punya niat Ustadz, ya, keinginan, ingin itu kan niat ya. Saya pingin Ustadz, cuman belum kesampaian karena nggak cukup dananya. Apakah saya boleh melakukan pinjaman online? Pinjaman itu tidak darurat, ya. Boleh minjam ya, akhi. Rasulullah pernah nggak meminjam? Rasulullah pernah meminjam. Dalam hadis, ya, dalam sirah nabawiyah juga disebutkan Rasulullah pernah minjam kepada seorang Yahudi bernama Abu Syam, kepada Abu Syam, ya. Meminjam apa? Meminjam gandum. Bayangin, ya. Coba kalau kita lihat asbabul wurudnya, Rasulullah kenapa minjam ini? Ternyata Rasulullah susah, ya, susah dalam hal memenuhi kebutuhan hariannya. Bayangin ya, akhi. Rasulullah, ya, orang nomor satu, Amirul Mukminin, bukan cuma Amirul Mukminin, juga kepala negara. Karena bukan pemimpin orang-orang Islam saja, Rasulullah juga kepala negara, ya, pemimpin orang-orang Yahudi, pemimpin orang musyrik, Nasrani dan lain-lainnya. Ternyata Rasulullah nggak bisa makan. Ya, dikisahkan dalam Sahih Syekh Ramal Barakfuri, Rahikul Maktum,
disebutkan Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah nggak punya apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi ya di tanah anak yatim, kemudian dibebaskan tanah tersebut oleh kaum muslimin, kemudian Rasulullah dibangunkan rumah di sebelah masjid. Bahkan disebutkan Rasulullah sendiri tempat tinggalnya adalah di samping takmir. Tapi istri-istri Rasulullah di samping-sampingnya, di samping-samping masjid. Ya, artinya bersebelahan dengan masjid. Rasulullah pada hari pertama datang ke Ummu Salamah. Ya Ummu Salamah habis sholat subuh. Ya Rasulullah setelah syuruk pulang ke rumah. Ya Rasulullah berkata kepada istrinya, wahai istriku, ada nggak yang kita bisa makan pagi ini? Kata istrinya, ada ya Rasulullah, segenggam gandum yang bisa dimakan oleh 1-2 orang saja. Bukan 1-2 hari, cuma sekali makan satu kali makan untuk 1 orang 2 orang, cuma sekali makan. Bayangin. Artinya ntar kalau dia masak satu, dimasak ya buat 2 orang, habis nanti siang nggak makan lagi. Bayangkan. Apa yang dikatakan Rasulullah? Kalau begitu masak aja, saya berpuasa. Masya Allah. Pertama. Hari kedua Rasulullah SAW ya ke tempat istri yang lain ya, karena istrinya Rasulullah ada beberapa ya, diantaranya Aisyah. Wahai Aisyah, ya sama ya, ba'da subuh Rasulullah SAW pulang, kemudian apa namanya bertanya kepada istrinya, ya wahai istriku, ya Humairah, apa yang bisa kita makan? Sama ya Rasulullah, ya kita nggak punya makanan lagi ya Rasulullah. Kalau begitu, saya berpuasa dah kalau begitu. Nggak maksain diri, nggak gebrak-gebrak meja gitu ya. Nggak ada makanan, gimana sih? Nggak ada. Ya sudah kalau begitu. Nanti saya cari. Ya, saya berpuasa aja deh hari ini. Kan gitu ya. Masya Allah tuh. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini, ya, ini kan satu apa namanya, satu kesulitan sehingga Rasul dan ahli keluarganya, ya, keluarganya semuanya nggak bisa yang memenuhi kebutuhan primer, makan nggak boleh, nggak bisa makan. Yang Rasulullah lihat di pojokan ada ya baju besi. Ketika itu bukan lagi perang, maka Rasulullah mengambil baju besi tersebut. Kemudian Rasul datang ke Abu Syam namanya orang Yahudi dan Rasulullah meminta ya apa namanya meminjam 30 sok gandum. Untuk apa? Untuk diberikan kepada keluarganya. Pinjam untuk makan karena nggak punya makanan. Jadi kalau alasannya Ustadz, saya boleh nggak Ustadz? Alasannya saya mau berkurban, nggak duitnya nggak cukup, ya saya pinjam online. Kalau mau tanah, nggak tepat ya, akhi. Ya, nggak tepat. Lebih bagus nggak usah minjem, ya nggak usah minjem dulu. Jadi bagaimana caranya kalau mau berkurban? Ya nggak apa-apa. Sekarang nggak bisa, insya Allah tahun depan akan dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau yang kedua, patungan aja dengan temannya. Nah, nanti ada pertanyaan. Ustaz, emang boleh patungan? Boleh, kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh patungan? Ya, misalnya satu kelas patungan, ya, satu kelas patungan, nanti ketemu namanya 1 ekor, misalnya 2 juta, 3 juta misalnya, terkumpul. Tinggal nanti dipilih dari orang sekelas itu siapa yang belum pernah berkurban. Atau kita berikan kepada siapa hewan kurban yang terkumpul ini, uangnya kita berikan kepada siapa. Ya, apakah kita berikan kepada misalnya eh, OB di sekolah. Ini kan namanya apa? Namanya berbagi, menghadiahkan sesuatu kepada orang. Dan ingat ya, akhi, ketika kita memberikan itu kepada orang, apakah kita nggak mendapatkan pahala? Dapat, udah pasti dapat. Ya, kita walaupun sedikit, berkontribusi sedikit, itu pasti dapat. Ya, jadi jangan khawatir kalau belum dapat, kalau belum ada, jangan dipaksakan dengan cara pinjaman online. Pinjaman online itu hanya darurat. Ya, kalau misalnya nggak bisa lagi, nggak bisa makan, baru pinjaman online. Ya, itu pun kita harus lihat, jangan yang berbunga, nggak boleh yang berbunga, haram. Jadi untuk mendapatkan yang halal, untuk kita beribadah, kita menggunakan yang haram. Ya jangan. Ya menggunakan uang korupsi untuk haji, sama aja itu namanya, nggak bakal diterima. Mabrur, nggak, bukan mabrur, mabur yang ada tuh. Ya, jadi jangan sampai kita terkecoh dengan pinjaman online. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Saya di mute ternyata.
Masya Allah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz jawabannya. Kak Maul, gimana Kak Maul? Apakah sudah terjawab? Mudah-mudahan sudah ya Kak Maul ya. Kalau belum mungkin boleh ditanyakan lagi di sini nanti. Ada lagi nih Ustadz, pertanyaan dari Ustadz Ahmad Yusuf Mumtaz. Ustadz katanya, berarti kalau kita beli hewan kurban, nah pas mau diantar hewannya kecelakaan dan mati, itu bagaimana Ustadz? Apakah gagal berkurban? Nah, itulah yang tadi disebutkan, harus ada kejelasan, nggak boleh ada horor antara penjual dengan mudhohi, atau dalam hal ini misalnya penjual supplier ya kepada apa namanya masjid di KM ya, atau kepada lembaga misalnya. Lembaganya udah pesen nih, misalnya UCARE udah pesen 100 kambing misalnya. Ternyata waktu dikirim ya bukan 100 hidup, ya ada 5 yang meninggal, yang mati. Kenapa? Karena jatuh dari truk misalnya. Nah ini kan harus dijelasin. Kalau jatuh, bagaimana? Harus diganti nggak? Ya harus diganti dong. Karena pada akad pada apa namanya pada umumnya ya yang namanya beli itu diterima di tempat ya. Kalau beli itu pasti diterima di tempat ya. Jadi kalau belum nyampe di tempat maka masih resiko penjual atau kurir. Nah, kalau ada kurirnya ya. Tapi biasanya penjual lah ya. Makanya jangan kita coba-coba dengan orang-orang yang baru palu gada tadi. Apa lu mau gue ada? Kenapa? Karena dia nggak bisa menggantikan nanti kalau ada apa-apa. Nah, jadi lebih bagus transaksinya kepada peternak atau owner yang benar-benar mempunyai stok yang banyak. Kalau dia nggak ada, ya kalau dia nggak ada pun dia pasti punya teman, dia punya rekanan lain. Oke Pak, siap, saya akan ganti Pak. Ya, apa namanya kurban yang apa namanya yang gagal tadi atau yang jatuh atau yang patah atau yang mati sekalian ya karena kecelakaan apa namanya di jalan. Karena ini masih adalah tanggung tanggung jawab penjual. Type. Terima kasih banyak Ustadz. Ya. Uh, Kak Ahmad Yusuf Mumtaz gimana? Apakah sudah terjawab? Semoga sudah ya, Kak Ahmad. Mungkin kalau belum nanti boleh ditanyakan lagi di sini. Ini ada pertanyaan lagi ternyata Ustaz dari Kak Ahmad Ya. Tas katanya. Ya. Itu sempat viral katanya terkait peternak unta di Indonesia. Bagaimana tanggapan Ustaz katanya? Unta kan tadi disebutkan ya di dalam Bahimatul An'am, Quran Surah Al-Hajj 67. Bahimatul An'am ini ada 3 jenisnya. Ya, yang pertama adalah unta untuk 10 orang, sapi untuk 7 orang, kambing untuk satu orang. Ya, peruntukannya ya, afwan, pengadaannya, biayanya dari siapa gitu ya. Jadi kalau unta itu untuk 10, bagi-bagi 10 ya. Jadi kalau harganya berapa, bagilah 10. Kalau sapi, sebagaimana kita tahu, maka 7 bagian. Ya, kalau sapi, kalau kambing, maka satu. Jadi bagaimana Ustaz? Kalau ada yang mau berkurban unta, nggak ada masalah. Selama ada yang makan, ada yang jual, ada yang mau, nggak apa-apa. Ya, kenapa sih Rasulullah SAW sukanya kambing? Ya, kenapa Rasul? Karena sukanya Rasul kambing daripada yang lain. Maka Rasulullah kalau menyembelih itu kambing aja, dia kambing, kambing, kambing 2, 3, 10 gitu ya. Di dalam riwayat disebut 2, bikabshain. Ada Rasulullah pernah menyembelih 1 kambing, ada pernah 2 kambing, ada 10 kambing. Kenapa nggak langsung aja kalau kalau 10 itu kenapa nggak unta? Mungkin karena Rasulullah sukanya kambing. Ya, jadi sama juga ini disesuaikan dengan adat istiadat di negara kita. Kalau udah sukanya ya, sekarang kalau unta, unta berapa harganya? Ya, udah begitu susah nanti siapa yang bisa motong? Nggak sembarangan orang bisa motong unta itu. Nanti kalau udah dipotong, bagaimana cara membagikannya? Siapa yang mau unta, siapa yang mau sapi, gimana tuh? Nah ya, kalau kambing kan udah ketahuan baunya segala macam. Nah ini kambing, ya. Kalau sapi udah kelihatan, ya udah kan kayak gitu. Jadi boleh nggak? Boleh aja. Saya selama dalam syariat itu disebutkan unta itu termasuk yang boleh disembelih untuk hewan kurban maka diperbolehkan, gitu ya. Tinggal syariat kita apakah
tinggal adat istiadat kita apakah menerima hewan kurban tersebut. Selain itu ya pertimbangan harga juga ya, setahu ana unta itu mahal harganya ya. Mungkin di atas berlipat-lipat ya daripada sapi ya. Kalau sapi misalnya 20 juta gitu ya, 30 juta. Mungkin ya unta bisa lagi lebih besar daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, terima kasih Ustadz sudah jawab pertanyaan Kak Ahmad Yusuf Mumtaz. Ada pertanyaan lagi mungkin. Mungkin setelah ini mungkin terakhir ya, satu pertanyaan lagi mungkin. Ya, Sebelum terakhir. sebelum nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan nanti satu kali lagi sebelum nanti diserobot sama MC pertanyaannya. Ada dari Kak Tuti BS. Ustadz mau tanya, misalnya kita kurban atas nama orang tua, apakah kita sebagai donatur berlaku syarat-syarat seperti mudhohi? Dalam tanda kurung di sini seperti mulai tanggal 1 tidak boleh potong kuku, rambut, dan lain-lain. Nah, ya, jadi aturan ya bagi mudhohi adalah sunnahnya tidak mencabut, memotong, menggunting kuku, rambut, bulu dan lain-lain. Ya, ini aturannya ya. Dan ini sunnah. Ya, artinya sunnah itu kalau misalnya dilakukan ya kita mendapatkan pahala. Ketika kita tidak melakukan, ya maka di situ ada dua. Kita tahu sengaja apa enggak. Kalau enggak ya berarti kan kita enggak tahu. Ya, misalnya biasa orang gigit-gigit kuku, fotonya baru ingat, tapi udah kukunya udah copot duluan, ya enggak keingat. Ya, kata Rasulullah SAW, rufi'al kolam. Kolam itu atau catatan, ya. Malaikat itu mencatat itu, ya, tapi diangkat kalau kita lupa, kalau kita nggak sadar. Ya, ada tiga keadaan rufi'al kolam. Kolam itu atau catatan itu tidak dituliskan. Karena ketika apa? Tadi ketika kita lupa, nggak sadar, gitu ya. Kemudian ketika orang masih kecil sebelum baligh, kan itu sama juga. Ya, dan sebelum orang sadar, orang tidur, ya itu nggak tahu semuanya. Maka apapun yang terjadi di situ, ya, maka tidak akan dicatat kalau lupa. Kalau sengaja, ya tetap sah aja, tetap sah kurbannya, ya cuman dia tidak melakukan sunnah kepada syariat atau sunnah Rasulullah SAW. Itu dulu ya. Jadi bagaimana Ustaz kalau misalnya saya yang berkurban, saya yang bayarin, tapi untuk orang tua saya ada dua kondisi. Orang tuanya masih ada atau tidak? Kalau masih ada, bilang sama orang tuanya, Pak, Bapak, insya Allah tanggal sekian atau tahun ini Bapak berkurban ya. Ya, insya Allah ini sudah saya setorkan Pak. Jadi mohon Bapaknya tidak memotong kuku gitu ya. Sama, karena kan pahalanya buat dia, ya kan? Ya kan? La yanalumullahu luhumahuma uha kan disebutkan. Orang yang berkurban itu, mudhahi itu, ya itu akan mendapatkan ya pahala yang berlimpah, cepat banget tuh berlimpahnya ya, mendapatkannya. Sebelum apa? Sebelum darah itu mencapai, ketika dipotong itu sebelum darah itu mencapai tanah. Bayangin, pahalanya sudah dapat. Ya, pahalanya sudah dapat, darahnya ya, yang turun, yang jatuh itu sebelum jatuh dia sudah dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan artinya apa? Ya, kasih sayang dan rahmat Allah sangatlah besar kepada orang yang berkurban. Ya, jadi kalau misalnya kepada orang tuanya masih ada, maka Pak jangan memotong kuku dulu terlebih dahulu. Ya, kalau lupa tadi kembali lagi kepada lupa. Bagaimana dengan mudhahinya kitanya nih, kitanya? Ya, kitanya kan bukan sebagai sebagai yang orang yang dicatatkan di situ. Maka tidak ada masalah bagi kitanya. Tapi bagi orang yang diatasnamakan di situ baru itu disunnahkan untuk tidak memotong kuku dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kak Tuti, Ya. bagaimana Kak Tuti? Apakah sudah terjawab? Boleh dong tanggapannya nih di kolom komentar. Ada lagi nih pertanyaan Ustadz dari Kak Yuni. Terakhir ya, terakhir. Baik Ustadz. Terakhir nih, alhamdulillah diserobot Kak Yuni sebelum MC ternyata. Kak Yuni, Ustadz, apa nama Ya. Ustadz, apa nama mudhohi harus komplit sesuai akte kelahiran atau jika ada Ya. lain-lain seperti itu? Iya, ya harus komplit nggak?
Gini ya, yang namanya mudhahi ya, ini kan sebetulnya adalah keinginan dan niat tadi ya, ingat ya, keinginan, niat kita mau berkurban. Ya, Ustadz mau komplit apa enggak? Ya kalau bisa komplit komplit lah, kalau bisa komplit. Ya, Ustadz kebetulan di akte lahir sama di EKTP sekarang beda, pakai yang mana? Nah, ada tanya lagi begitu gimana? Terus bagaimana Ustadz kalau yang apa namanya yang pakai namanya itu namanya diganti Ustadz? Dulu nama jahiliyah, sekarang pakai yang mana Ustadz? Nah, ayo pakai yang mana kalau begitu? Jangan dipersulit ya, jangan dipersulit. Artinya apa? Atas nama si fulan saja Allah sudah tahu, nggak bakal ketuker gitu ya. Di situ ada Ahmad nomor satu, yang kedua nomor Ahmad juga, dua orang yang berbeda. Allah udah tahu itu Ahmad yang mana. Ahmad yang ini udah ke sana, Ahmad yang ini udah ke sini. Udah tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha Maha tahu. Innallaha sami'un alim ya. Jadi nggak perlu khawatir ya. Boleh nggak Ustadz pakai nama samaran? Boleh, nggak ada masalah kalau menurut antum itu mencapai apa namanya mencapai niatnya ya sama dengan apa yang antum apa yang antum tulis ya. Anda pakai nama misalnya Malcolm X ya, Muhammad Ali misalnya Malcolm X ya, atau Mike Tyson ya kan. Tapi ini maksudnya adalah nama saya. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja Kak, selama itu nama ya antum niatkan atas nama antum sendiri, boleh-boleh saja, wallahu a'lam bishawab. Ya, ya. Baik, terima kasih Ustadz atas Ya, oh ya. jawabannya. Terima kasih juga nih kepada teman-teman yang udah hadir, kepada teman-teman yang udah bertanya. Tadi ada Kak Maul, ada Kak Tuti, ada Kak Yuli, ada Ustadz Ahmad Yusuf Mumtaz juga tadi bertanya, Masya Allah. Terima kasih sudah bertanya. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mungkin terakhir sebelum penutupan boleh sekiranya mungkin ada closing statement dari Ustadz. Baik. Silakan. Baik teman-teman semua, alhamdulillah kita hari ini membahas kurban online ya dalam fikih kontemporer. Jadi tidak perlu dikhawatirkan terhadap ibadah-ibadah yang bersifat online seperti ibadah kurban online ya, ini sudah ada ketentuannya, jadi nggak perlu khawatir. Jadi Ustadz, saya khawatir Ustadz nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak apa-apa ya. Khawatir itu adalah perkara yang wajar, tetapi ternyata ulama salaf, ulama yang lalu, walaupun demikian sudah pernah membahas yang namanya kurban diwakilkan kepada orang lain atau kepada lembaga. Ulama-ulama khalaf itu berarti yang sekarang atau yang kontemporer membahas lebih rinci lagi, bukan hanya diwakilkan saja tetapi juga di online kan dengan akad-akad, klik saja, transfer saja, kemudian apa namanya, klik keranjang kuning dan seterusnya, maka ini juga termasuk yang diperbolehkan. Karena apa tadi? Karena yang dilihat adalah akadnya dan prakteknya ya. Adapun ya caranya segala macam ya, online, telepon misalnya atau pakai banking dan seterusnya, ini adalah sarana-sarana saja ya. Jadi boleh dengan akad wakalah ya, didukung dengan prinsip-prinsip yang maslahat tadi ya, ada yang kita sebut dengan kalau kita jauh itu lebih bermanfaat daripada yang dekat ya, dan selama tidak bertentangan dengan syariat, nggak ada gharar, nggak ada zolim, tidak ada maisir, maka itu insya Allah diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih banyak Ustadz atas closing Nah, statement-nya. alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz juga telah hadir mengisi webinar pada malam ini. Sudah sabar juga menghadapi kita nih, Masya Allah. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Banyak ilmu yang kita bisa dapatkan insya Allah, dan menjadi manfaat insya Allah buat kita semua. Ya, Amin, amin. Terima kasih amin banyak ya Rabbal. pada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga pada Lazikir Indonesia yang sudah mengadakan webinar ini. Insya Allah kita bermanfaat semuanya. Teman-teman yang mau berkurban silahkan, masih bisa di Lazikir Indonesia, bisa berkunjung juga Ayo, di Bismillah, Bismillah, betul nih, alhamdulillah. bisa berkunjung juga nih di Instagram kita atau di website kita di Lazikir Indonesia atau Bantu Sesama. Nanti di sana ada. Sana ada kurban, power kurban. Nah, di sana juga ada kurban pelosok. Ada kurban juga untuk Afrika insya Allah.
Murah-murah insya Allah Oh, teman-teman mau berkurban. ya. Mungkin sama-sama kita Baik. webinar hari ini pada malam hari ini dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil Alamin. alamin. Kita tutup juga dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa wa atubu ilaik. Jazakumullah semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih Ustaz. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Baik, Ustaz. Ya, Ustaz. Makasih pamit. Dadah guys.